Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda, Sabtu 6 Agustus 2022, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda merenungkan sabda Bapa dalam kisah penampakan di Gunung Tabor. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, satu hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan dan tinggalkan sebagai legasinya pada semua yang percaya padanya adalah sikap mengkomunikasikan dengan Bapa tentang apa yang akan dilakukan. Yesus selalu mengkomunikasikan sebelum dia berbuat sesuatu, sebelum dia melakukan sesuatu yang besar. Dalam pesta Yesus menampakkan kemuliaannya pada hari ini, Injil melukiskan kepada kita bagaimana Yesus naik ke atas gunung sambil membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Dan ketika dia berdoa, kemudian dia mengalami kemuliaannya. Ketika dia sedang berdoa, dia bertransfigurasi. Yesus
berdoa karena dia mau berkomunikasi dengan Bapanya sebelum dia masuk kota Yerusalem, sebelum dia menyelesaikan misi yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan dia tahu itu. Dia seakan mau menimba kekuatan dari Bapanya dengan masuk ke dalam komunikasi dengan beliau, dengan dia. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, komunikasi dengan Bapa di Gunung Tabor menjadi lebih istimewa karena pada saat itulah kembali Bapanya memaklumkan tentang siapa putranya ini, siapa Yesus ini. Ditambah lagi dengan kehadiran dua nabi besar dalam perjanjian lama, Musa dan Elia, juga menegaskan kembali bahwa Yesus adalah yang dijanjikan Allah untuk keselamatan manusia. Kesempurnaan janji Allah mencapai pemenuhannya dalam diri Sang Putra, dalam diri Yesus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pemakluman dan peneguhan akan karya penebusan Yesus lewat sabda Bapa, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia," menunjukkan keseriusan Allah dalam janji keselamatannya. Dan keselamatan itu harus dilalui dengan penderitaan, sengsara dan wafat di kayu salib, hal yang tidak dibayangkan para murid. Bahkan dalam peristiwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya, peristiwa transfigurasi itu, kita dengar dalam Injil, Petrus mau tetap tinggal dalam kemuliaan di atas gunung, dalam zona nyaman kalau boleh saya katakan. Tetapi Yesus turun masuk kota Yerusalem, membuat para murid juga harus turun bersama Sang Guru untuk masuk kota Yerusalem dan menyaksikan bagaimana Sang Guru menyelesaikan karya penebusannya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dengan pembaptisan kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua dikasihi oleh Allah. Itu berarti kita juga harus siap. Yang pertama, mendengarkan Allah, mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya, lewat sabdanya. Yang kedua, kita juga harus siap masuk menjalani penderitaan, memikul salib. Kemuliaan karena menjadi anak-anak Allah haruslah dibuktikan terus-menerus lewat mendengarkan Allah, lewat memikul salib. Memikul salib adalah bagian penting dari hidup kita. Kemuliaan sesungguhnya atau kemuliaan sejati akan kita nikmati dan alami kemudian hari dalam kerajaan Bapa. Yang penting sekarang adalah bagaimana menjalani hidup di dunia sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dengan hidup mengasihi dan mencintai. Bahkan salib pun kita pikul karena cinta. Satu hal yang luar biasa buat kita para murid Tuhan. Kita diajak untuk berjuang. Kita diajak untuk menjadi seperti Sang Guru walaupun tidak mungkin. Tapi kita bergerak ke arah sana untuk menjadi seperti Sang Guru, mencontohi dia apa yang dia buat. Semoga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan cinta-Mu. Terima kasih atas panggilan mengikuti-Mu. Semoga kemuliaan karena menjadi murid-Mu tidak membuat kami lupa untuk panggul salib, tidak membuat kami lupa untuk mendengarkan-Mu. Bantulah kami agar semakin mencintai salib yang adalah lambang kemuliaan pada hakikatnya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.